Memulai bisnis adalah petualangan yang menggerakkan, tetapi juga bisa menjadi tantangan yang menakutkan. Namun, dengan panduan yang tepat, kemauan yang kuat, dan komitmen untuk terus belajar dan berkembang, Anda dapat meraih kesuksesan sebagai wirausaha. Dalam video ini, kami akan memberikan langkah-langkah penting untuk memulai bisnis, mengatasi ketakutan, mengelola risiko, dan tumbuh secara berkelanjutan. 1. Memulai bisnis. Ide bisnis yang kuat. Mulailah dengan ide bisnis yang memiliki potensi pasar dan sesuai dengan minat serta keahlian Anda. Selanjutnya, Antar dulu Bang. Bagaimana mencari ide bisnis yang kuat? baik, berikut adalah beberapa cara untuk mencari ide bisnis yang kuat. Kenali passion dan minat Anda. Mulailah dengan menjelajahi minat, hobi, dan keahlian Anda. Apa yang Anda nikmati lakukan dalam waktu luang, kegiatan atau bidang apa yang selalu membuat Anda bersemangat. Mengidentifikasi area ini bisa membantu Anda menemukan ide bisnis yang sejalan dengan passion Anda. Amati masalah yang perlu diselesaikan. Lihat sekitar Anda dan identifikasi masalah atau kebutuhan yang belum terpenuhi. Bisnis yang sukses seringkali lahir dari solusi untuk masalah nyata. Bertanya pada diri sendiri, apa yang kurang atau sulit didapatkan oleh orang-orang di sekitar saya, dapat membantu Anda menemukan peluang bisnis. Pahami tren dan perubahan. Lakukan riset tentang tren terbaru dalam industri tertentu. Bisnis yang inovatif dan sesuai dengan tren dapat memiliki peluang besar untuk berkembang. Pelajari bagaimana teknologi, gaya hidup, atau perubahan sosial dapat mempengaruhi kebutuhan konsumen. Kombinasikan ide yang ada. Terkadang, ide bisnis yang kuat muncul dari menggabungkan beberapa konsep yang berbeda. Cobalah menghubungkan minat atau keahlian Anda dengan masalah yang perlu diselesaikan, dan eksplorasi kemungkinan ide baru. Berbicara dengan orang lain. Diskusikan ide Anda dengan orang-orang terdekat, teman, atau keluarga. Pendapat dari orang lain dapat memberikan wawasan baru dan membantu Anda mengidentifikasi potensi keberhasilan ide bisnis. Eksplorasi franchise atau lisensi. Jika Anda tidak yakin tentang ide bisnis yang sepenuhnya baru, pertimbangkan opsi untuk membuka franchise atau mendapatkan lisensi dari bisnis yang sudah ada. Ini dapat memberikan Anda kerangka kerja yang sudah terbukti. Perhatikan perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup dan kebutuhan masyarakat dapat menjadi sumber inspirasi untuk ide bisnis baru. Misalnya, tren kesadaran lingkungan dapat membuka peluang untuk bisnis ramah lingkungan. Pelajari kesuksesan lain. Pelajari cerita sukses dari wirausaha lain. Mungkin Anda dapat mengambil inspirasi dari perjalanan mereka dan mengadaptasikannya menjadi ide bisnis yang sesuai dengan minat dan keahlian Anda. Nah, setelah Anda menemukan ide bisnis yang sesuai, selanjutnya adalah melakukan riset pasar. Pelajari lebih lanjut tentang pasar Anda, calon pelanggan, dan pesaing. Pahami kebutuhan yang belum terpenuhi. Terus, bagaimana cara melakukan riset pasar itu? Tolong dijelasin. Baik. Pertama, tentukan tujuan riset. Tentukan tujuan dari riset pasar Anda. Apa yang ingin Anda ketahui? Apakah Anda ingin memahami profil pelanggan potensial, menganalisis pesaing, atau mengidentifikasi tren pasar? Tentukan sasaran pasar. Identifikasi kelompok target yang ingin Anda fokuskan. Siapa calon pelanggan Anda? Definisikan karakteristik demografis, geografis, sosial, ekonomi, dan perilaku mereka. Kumpulkan data primer. Data primer adalah informasi yang Anda kumpulkan secara langsung dari sumber pertama, seperti survei, wawancara,
atau observasi langsung. Buatlah survei yang relevan untuk pelanggan potensial dan kumpulkan jawaban mereka. Kumpulkan data sekunder. Data sekunder adalah informasi yang sudah ada dan diterbitkan oleh sumber-sumber seperti pemerintah, lembaga riset, atau publikasi industri. Anda dapat menggunakan data ini untuk mendapatkan wawasan awal tentang pasar. Analisis pesaing. Identifikasi pesaing dalam industri Anda. Pelajari model bisnis, produk atau layanan yang mereka tawarkan, strategi pemasaran, dan keunggulan kompetitif mereka. Analisis tren dan peluang. Identifikasi tren pasar dan peluang potensial. Apa yang sedang populer, bagaimana perubahan teknologi atau gaya hidup mempengaruhi pasar, temukan celah di pasar yang belum terpenuhi. Lakukan wawancara atau fokus kelompok. Wawancara atau fokus kelompok dengan calon pelanggan atau ahli di industri dapat memberikan wawasan yang lebih dalam. Ajukan pertanyaan terkait kebutuhan, preferensi, dan harapan mereka terhadap produk atau layanan Anda. Analisis data. Setelah Anda mengumpulkan data, lakukan analisis mendalam. Identifikasi tren yang muncul, pola perilaku, dan informasi penting lainnya yang dapat membantu Anda mengambil keputusan bisnis yang lebih baik. Buat laporan riset. Berdasarkan analisis Anda, buat laporan riset yang merangkum temuan Anda. Laporan ini harus mencakup gambaran umum tentang pasar, profil pelanggan, pesaing, tren, dan peluang yang diidentifikasi. Ambil tindakan. Berdasarkan hasil riset, ambil tindakan yang tepat. Anda dapat mengadaptasi rencana bisnis Anda, merancang strategi pemasaran yang sesuai, dan mengembangkan produk atau layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Setelah melakukan riset pasar, selanjutnya adalah merancang rencana bisnis yang komprehensif dan siap untuk beraksi. Rencana bisnis. Buat rencana bisnis yang mencakup tujuan jangka pendek dan panjang, strategi pemasaran, dan proyeksi keuangan. Tolong dijelasin, bagaimana membuat rencana bisnis yang komprehensif. Baik, berikut adalah langkah-langkah untuk membuat rencana bisnis yang komprehensif. Ringkasan eksekutif. Ini adalah bagian pertama yang memberikan gambaran singkat tentang bisnis Anda. Jelaskan visi, misi, tujuan, dan latar belakang bisnis Anda dalam beberapa paragraf. Deskripsi bisnis. Jelaskan lebih lanjut tentang bisnis Anda. Apa produk atau layanan yang Anda tawarkan? Apa perbedaan unik yang Anda tawarkan di pasar? Strategi pemasaran. Jelaskan bagaimana Anda akan memasarkan produk atau layanan Anda kepada pelanggan potensial. Termasuk di sini adalah strategi branding, pemasaran online, media sosial, dan lain-lain. Rencana pengembangan produk layanan. Jika Anda memiliki rencana untuk mengembangkan produk atau layanan baru, jelaskan detailnya di sini. Apa fitur baru yang akan ditambahkan, bagaimana rencana peluncurannya. Struktur organisasi dan manajemen. Jelaskan struktur organisasi bisnis Anda. Siapa yang bertanggung jawab atas apa, bagaimana tim manajemen Anda terbentuk. Rencana keuangan. Sajikan proyeksi pendapatan, biaya, laba, dan arus kas. Juga, sertakan rincian tentang modal awal dan bagaimana Anda akan mengelola keuangan bisnis Anda. Rencana operasional. Jelaskan bagaimana operasional bisnis akan dilakukan sehari-hari. Mulai dari pemasok, produksi, manajemen stok, hingga layanan pelanggan. Rencana pertumbuhan dan skala. Bagaimana Anda berencana untuk mengembangkan bisnis Anda di masa depan? Sertakan strategi untuk pertumbuhan dan ekspansi bisnis, baik itu melalui penambahan cabang, diversifikasi produk, atau perluasan pasar. Rencana kontingensi. Jangan lupakan kemungkinan skenario buruk.
Bagaimana Anda akan menghadapi tantangan yang mungkin muncul, seperti perubahan pasar atau krisis finansial? 2. Mengatasi ketakutan. Ubah pola pikir. Alihkan fokus dari ketakutan ke peluang. Lihat setiap tantangan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Ini yang berat. Bagaimana cara mengubah pola pikir itu? Baik, berikut adalah beberapa cara untuk mengubah pola pikir Anda. Kesadaran diri. Pertama, sadari pola pikir Anda yang saat ini. Identifikasi pemikiran negatif, keraguan diri, atau keyakinan yang menghambat Anda. Kesadaran akan masalah ini adalah langkah pertama menuju perubahan. Identifikasi pemikiran negatif. Kenali pemikiran-pemikiran negatif yang muncul dalam pikiran Anda. Tanyakan pada diri sendiri apakah pemikiran ini benar-benar berdasarkan fakta atau hanya kekhawatiran. Reframing. Cobalah reframing atau merubah cara Anda melihat situasi. Lihatlah dari sudut pandang yang berbeda dan cari aspek positifnya. Ini dapat membantu mengurangi dampak pemikiran negatif. Cari bukti positif. Buktikan kepada diri sendiri bahwa pemikiran negatif Anda mungkin tidak sepenuhnya benar. Cari contoh-contoh dalam hidup Anda ketika Anda berhasil mengatasi tantangan atau mencapai tujuan. Latihan afirmasi positif. Gunakan afirmasi positif untuk membantu menggantikan pemikiran negatif. Katakan kepada diri sendiri dengan percaya diri tentang kemampuan dan potensi Anda. Hadapi ketakutan dengan bertindak. Ketakutan seringkali muncul dari rasa tidak tahu atau ketidakpastian. Bertindak adalah cara terbaik untuk mengatasi ketakutan. Membaca dan belajar. Membaca buku, artikel, atau mendengarkan ceramah tentang pengembangan pribadi, mental, atau motivasi dapat memberikan wawasan baru dan inspirasi untuk mengubah pola pikir. Bergaul dengan orang positif. Orang yang Anda habiskan waktu bersamanya dapat berpengaruh pada pola pikir Anda. Bergaul dengan orang-orang positif yang mendukung dan menginspirasi Anda. Latihan meditasi dan mindfulness. Latihan meditasi dan mindfulness dapat membantu Anda menjadi lebih sadar akan pikiran-pikiran Anda dan memberikan Anda kontrol lebih besar atas reaksi Anda terhadap mereka. Jadi terbuka pada perubahan. Terkadang, kita mengikat diri pada pola pikir lama karena rasa aman atau kenyamanan. Cobalah untuk terbuka pada perubahan dan kembangkan mentalitas yang fleksibel. Peka terhadap bahasa yang digunakan. Perhatikan bahasa yang Anda gunakan ketika berbicara kepada diri sendiri. Hindari kata-kata yang merendahkan diri atau menegatifkan. Sabar dan konsisten. Mengubah pola pikir memerlukan waktu dan usaha yang konsisten. Jangan berharap perubahan instan, tetapi tetapkan komitmen untuk terus berusaha. Tahapan selanjutnya dalam mengatasi ketakutan yaitu mencari dukungan atau support. Cari dukungan atau support. Temukan mentor atau bergabung dengan komunitas wirausaha. Mendengarkan pengalaman orang lain dapat menginspirasi dan memberi keyakinan. Itu, mencari dukungan ke siapa? Baik, berikut adalah beberapa cara untuk mencari dukungan berwirausaha. Temukan mentor. Mentor adalah sumber berharga untuk mendapatkan panduan dan nasihat dari seseorang yang telah memiliki pengalaman dalam industri atau bidang yang Anda minati. Cobalah untuk menghubungi para profesional yang Anda kagumi dan ajukan permintaan untuk menjadi mentor Anda. Bergabung dalam komunitas wirausaha. Cari komunitas wirausaha di daerah Anda atau secara online. Komunitas seperti ini memberikan kesempatan untuk bertukar informasi, berbagi pengalaman, dan mendapatkan dukungan dari sesama wirausaha. Ikuti seminar dan lokakarya. Partisipasi dalam seminar, lokakarya, dan konferensi wirausaha dapat membantu Anda memperluas jaringan dan belajar dari para ahli di industri.
Ini juga merupakan kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang dengan minat serupa. Bergabung dalam inkubator atau akselerator bisnis. Inkubator dan akselerator bisnis biasanya menawarkan bimbingan, pelatihan, dan dukungan finansial kepada wirausaha yang sedang memulai. Ini adalah cara yang bagus untuk mendapatkan akses ke sumber daya dan mentorship. Jaringan di media sosial. Sosial media adalah platform yang bagus untuk menjalin hubungan dengan profesional lain dalam bidang Anda. Bergabunglah dalam grup atau forum yang relevan dengan minat Anda dan aktiflah dalam berdiskusi. Gunakan sumber daya online. Ada banyak sumber daya online seperti forum diskusi, blog, dan situs web yang menyediakan informasi berharga untuk wirausaha. Manfaatkan sumber daya ini untuk belajar dan terhubung dengan sesama wirausaha. Jalin hubungan dengan pihak keuangan. Bank, lembaga keuangan, atau investor mungkin dapat memberikan dukungan finansial atau nasihat terkait manajemen keuangan. Pertimbangkan untuk menjalin hubungan dengan pihak-pihak ini. Diskusikan dengan keluarga dan teman. Diskusikan impian wirausaha Anda dengan keluarga dan teman terdekat. Mereka dapat memberikan dukungan moral dan bahkan mungkin membantu dalam hal finansial atau dengan jaringan mereka. Cari pemberi pinjaman atau investor. Jika Anda membutuhkan dana untuk memulai atau mengembangkan bisnis, pertimbangkan untuk mencari pemberi pinjaman atau investor yang tertarik dengan ide Anda. Jalin koneksi dengan pihak industri. Bersosialisasilah dengan para profesional di industri yang Anda minati. Hadiri acara-acara industri, seminar, atau pameran dagang untuk membangun jaringan yang lebih luas. Jadikan ketakutan sebagai pendorong. Jadikan ketakutan sebagai motivasi untuk melakukan tindakan yang diperlukan. Jika Anda tidak merasa takut, itu bisa menjadi tanda Anda tidak berkembang. Keren ya, menjadikan ketakutan sebagai pendorong, tapi bagaimana caranya? Baik, berikut adalah beberapa langkah yang dapat Anda ambil untuk mengubah ketakutan menjadi dorongan positif. Kenali ketakutan Anda. Pertama, identifikasi dan kenali apa yang membuat Anda takut. Apakah itu ketakutan akan kegagalan, penolakan, atau ketidakpastian? Memahami akar penyebab ketakutan Anda adalah langkah penting dalam mengatasinya. Reframing. Ubah cara Anda melihat ketakutan tersebut. Lihatlah sebagai tantangan yang bisa menguji kemampuan Anda dan mendorong Anda untuk tumbuh. Alihkan fokus dari potensi kegagalan ke peluang untuk belajar dan berkembang. Tetap fokus pada tujuan. Ingatlah tujuan besar Anda dan visi jangka panjang. Pertahankan pandangan yang lebih luas untuk mengatasi rasa takut yang mungkin muncul dalam situasi tertentu. Buat rencana dan langkah-langkah. Buat rencana tindakan yang konkret untuk mengatasi ketakutan Anda. Bagi tugas-tugas menjadi langkah-langkah kecil yang dapat Anda capai. Ketika Anda melangkah maju, Anda akan merasa lebih percaya diri dan ketakutan akan berkurang. Jadikan kekhawatiran sebagai motivasi. Gunakan ketakutan sebagai alat motivasi. Bayangkan bagaimana rasanya jika Anda berhasil mengatasi ketakutan tersebut. Ini bisa menjadi dorongan yang kuat untuk bergerak maju. Pertimbangkan risiko dan manfaat. Evaluasi risiko yang terlibat dalam tindakan yang Anda rasa takut untuk lakukan. Pertimbangkan manfaat positif yang dapat Anda peroleh jika berhasil. Ini dapat membantu Anda melihat bahwa tindakan itu mungkin layak diambil. Bertindak meski takut. Prinsip ini mengajarkan bahwa Anda dapat bertindak meski Anda merasa takut. Langkah pertama mungkin menakutkan, tetapi setiap langkah berikutnya akan lebih mudah karena Anda telah membiasakan diri dengan ketidaknyamanan. Jangan takut gagal. Ingatlah bahwa kegagalan adalah bagian alami dari setiap perjalanan menuju kesuksesan. Setiap kali Anda gagal, Anda dapat belajar dan tumbuh lebih baik lagi.
Jadikan ketakutan sebagai uji diri. Lihatlah ketakutan sebagai uji diri Anda. Apakah Anda dapat menghadapinya dan tetap bertindak? Hal ini dapat membangun rasa percaya diri dan keberanian dalam menghadapi tantangan. Pujilah diri sendiri. Berikan penghargaan kepada diri sendiri setiap kali Anda mengatasi ketakutan dan mengambil tindakan. Ini akan membantu memperkuat pola pikir positif Anda. 3. Mengelola risiko. Identifikasi risiko. Kenali risiko potensial yang mungkin muncul dalam bisnis Anda. Ini bisa meliputi risiko finansial, persaingan, dan perubahan pasar. Bagaimana mengidentifikasi risiko dalam berwirausaha? Baik, berikut adalah beberapa cara untuk mengidentifikasi risiko dalam konteks wirausaha. Analisis pesaing. Pahami siapa pesaing Anda dan bagaimana mereka beroperasi. Mengidentifikasi bagaimana pesaing dapat mempengaruhi pangsa pasar dan pelanggan Anda adalah langkah awal dalam mengidentifikasi risiko persaingan. Analisis pasar. Pahami tren pasar, perubahan kebutuhan pelanggan, dan dinamika industri. Jika pasar berubah secara signifikan, bisnis Anda mungkin terpengaruh. Misalnya, perubahan regulasi atau perubahan gaya hidup bisa menjadi risiko. Risiko keuangan. Identifikasi potensi masalah keuangan seperti arus kas negatif, pengeluaran yang tidak terduga, atau keterlambatan pembayaran dari pelanggan. Risiko ini dapat berdampak signifikan pada kesehatan keuangan bisnis Anda. Risiko operasional. Analisis risiko terkait operasional seperti gangguan pasokan, masalah produksi, atau kegagalan teknologi. Gangguan dalam operasional bisnis dapat mengganggu produksi dan layanan kepada pelanggan. Risiko hukum dan regulasi. Pahami peraturan dan hukum yang berlaku dalam industri Anda. Pelanggaran regulasi atau perubahan hukum bisa berpotensi menyebabkan sanksi atau masalah hukum yang serius. Risiko pelanggan. Pelanggan yang tidak puas atau beralih ke pesaing dapat berdampak pada pendapatan dan reputasi bisnis Anda. Identifikasi kemungkinan penyebab ketidakpuasan pelanggan dan cari cara untuk mengatasi masalah tersebut. Risiko reputasi. Ketika citra atau reputasi bisnis Anda tercemar, ini dapat mempengaruhi kepercayaan pelanggan dan dampak jangka panjang bisnis Anda. Identifikasi situasi yang dapat merugikan reputasi Anda dan siapkan rencana untuk mengatasi. Risiko teknologi. Teknologi memiliki peran penting dalam banyak bisnis. Risiko teknologi meliputi kerentanan keamanan data, masalah dengan platform atau perangkat lunak, dan perubahan teknologi yang dapat mengubah dinamika pasar. Risiko tenaga kerja. Kehilangan karyawan kunci atau masalah dalam manajemen tim dapat mengganggu operasional dan pertumbuhan bisnis Anda. Risiko lingkungan. Jika bisnis Anda terlibat dalam industri yang mempengaruhi lingkungan, risiko lingkungan seperti perubahan regulasi lingkungan atau tuntutan hukum dapat menjadi faktor yang signifikan. Risiko makroekonomi. Fluktuasi ekonomi, inflasi, nilai tukar mata uang, dan perubahan kondisi ekonomi dapat berdampak pada bisnis Anda. Risiko bencana alam. Terutama jika bisnis Anda tergantung pada lokasi fisik tertentu, pertimbangkan risiko bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau kebakaran. Setelah mengidentifikasi risiko, selanjutnya adalah merencanakan strategi mitigasi. Rencanakan strategi mitigasi. Siapkan strategi untuk mengatasi risiko, seperti cadangan dana darurat atau rencana B jika rencana A tidak berhasil. Bagaimana merencanakan strategi mitigasi? Baik, berikut adalah langkah-langkah untuk merencanakan strategi mitigasi. Evaluasi dampak dan kemungkinan. Tentukan seberapa besar dampak dari setiap risiko dan seberapa mungkin risiko itu terjadi.
Hal ini membantu Anda memprioritaskan risiko mana yang harus ditangani terlebih dahulu. Tentukan tujuan mitigasi. Tentukan tujuan akhir dari strategi mitigasi. Apakah Anda ingin mengurangi dampak risiko, mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, atau keduanya? Tujuan ini akan membantu Anda merumuskan langkah-langkah konkret. Kembangkan rencana aksi. Berdasarkan risiko dan tujuan mitigasi, kembangkan rencana aksi yang rinci. Langkah-langkah apa yang harus diambil jika risiko terjadi, bagaimana Anda akan mengurangi dampaknya. Identifikasi tindakan pencegahan. Identifikasi tindakan pencegahan yang dapat Anda ambil untuk menghindari atau mengurangi risiko sebelum itu terjadi. Misalnya, mengadopsi praktik keamanan data yang ketat untuk menghindari risiko kebocoran data. Rencanakan tanggapan krisis. Jika risiko yang dihadapi berpotensi menjadi krisis, rencanakan langkah-langkah tanggapan darurat. Siapa yang bertanggung jawab? Bagaimana informasi disampaikan kepada pelanggan atau pihak berkepentingan? Tetapkan rujukan dan alat pengukuran. Tetapkan indikator yang akan digunakan untuk mengukur efektivitas strategi mitigasi. Ketika risiko terjadi, bagaimana Anda akan menilai apakah rencana mitigasi berhasil? Jalin kerjasama dengan ahli. Dalam beberapa kasus, mungkin Anda perlu berkonsultasi dengan ahli atau profesional tertentu untuk merancang strategi mitigasi yang efektif, seperti konsultan hukum atau ahli keamanan data. Review dan update secara berkala. Rencana mitigasi tidak boleh statis. Tetapkan jadwal untuk meninjau dan memperbarui rencana secara berkala sesuai dengan perubahan dalam bisnis, pasar, atau risiko yang mungkin muncul. Komunikasikan kepada tim. Pastikan tim Anda memahami rencana mitigasi dan tahu apa yang harus dilakukan jika risiko terjadi. Komunikasi yang baik dalam tim sangat penting untuk menangani risiko dengan cepat dan efektif. Uji rencana melalui simulasi. Jalankan simulasi atau latihan untuk menguji rencana mitigasi Anda. Ini membantu mengidentifikasi kelemahan dan menilai apakah rencana itu praktis dalam situasi nyata. Mulai dengan skala kecil. Ketika memulai bisnis baru, pertimbangkan untuk memulai dengan skala yang lebih kecil. Ini dapat membantu mengurangi risiko finansial yang signifikan. Bisa dijelasin nggak cara memulai wirausaha dengan skala kecil? Baik, berikut adalah langkah-langkah yang dapat Anda ambil untuk memulai wirausaha dengan skala kecil. Tentukan pendanaan awal. Tentukan berapa banyak modal yang Anda butuhkan untuk memulai bisnis. Ini bisa mencakup biaya produksi, peralatan, pemasaran, dan biaya operasional lainnya. Pertimbangkan sumber pendanaan seperti tabungan pribadi, pinjaman kecil, atau bantuan dari keluarga dan teman. Buat produk atau layanan minimalis. Mulailah dengan produk atau layanan yang sederhana dan terjangkau. Fokus pada menciptakan nilai untuk pelanggan Anda tanpa harus mengeluarkan banyak modal. Bangun branding sederhana. Buat identitas merek sederhana seperti logo dan nama bisnis yang mudah diingat. Ini adalah langkah awal untuk membangun citra merek Anda. Mulai dari lingkungan terdekat. Mulailah menjual produk atau layanan Anda kepada teman, keluarga, dan lingkungan terdekat. Ini dapat memberi Anda umpan balik awal dan peluang untuk memperbaiki sebelum memasuki pasar yang lebih luas. Manfaatkan media sosial. Gunakan platform media sosial untuk mempromosikan bisnis Anda. Ini adalah cara yang murah dan efektif untuk mencapai audiens lebih luas. Pertahankan pengeluaran rendah. Saat Anda memulai, pertahankan pengeluaran seefisien mungkin. Fokus pada biaya-biaya yang benar-benar diperlukan untuk menjalankan bisnis Anda. Belajar dan berkembang. Teruslah belajar dari pengalaman Anda dan beradaptasi dengan perubahan pasar.
Jadilah fleksibel dalam merespons umpan balik pelanggan dan perubahan tren. Pertimbangkan ekspansi bertahap. Setelah Anda mendapatkan pijakan dan pelanggan tetap, pertimbangkan untuk memperluas bisnis Anda secara bertahap. Ini bisa melibatkan pengembangan produk baru, ekspansi ke wilayah yang lebih luas, atau peningkatan kapasitas produksi. Setelah melakukan persiapan dan mulai berwirausaha, tahapan akhir adalah bagaimana bisa tumbuh secara berkelanjutan. 4. Tumbuh secara berkelanjutan. Pelajari dan tingkatkan. Teruslah belajar dan mengembangkan keterampilan Anda. Pengetahuan baru akan membantu Anda menghadapi tantangan dan mengambil keputusan yang lebih baik. Lakukan inovasi. Berinovasi dalam produk, layanan, atau strategi bisnis Anda. Inovasi memungkinkan Anda untuk tetap relevan dan berdaya saing di pasar yang terus berubah. Bagaimana berinovasi dalam produk dan layanan? Baik, berikut adalah langkah-langkah yang dapat Anda ambil untuk berinovasi dalam produk dan layanan. Pahami kebutuhan pelanggan. Mulailah dengan memahami kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh pelanggan Anda. Mengumpulkan umpan balik, menganalisis tren pasar, dan berinteraksi dengan pelanggan secara aktif akan membantu Anda mengidentifikasi peluang inovasi. Lakukan riset dan analisis. Lakukan riset pasar untuk memahami tren industri, pesaing, dan keinginan pelanggan. Analisis ini akan memberikan wawasan tentang potensi inovasi yang dapat Anda terapkan. Kembangkan tim inovasi. Bentuk tim khusus yang bertanggung jawab untuk berinovasi. Tim ini harus terdiri dari orang-orang dengan beragam latar belakang dan keahlian yang dapat memberikan perspektif baru. Mengumpulkan ide. Ajak seluruh tim Anda untuk berkontribusi dengan ide-ide inovatif. Diskusikan masalah yang ingin Anda selesaikan dan dorong kreativitas dalam merumuskan solusi. Penerapan teknologi baru. Selalu up to date dengan perkembangan teknologi terkini. Pertimbangkan bagaimana teknologi baru dapat diterapkan dalam produk atau layanan Anda untuk meningkatkan efisiensi atau memberikan fitur baru. Inovasi pada proses bisnis. Berinovasi tidak hanya sebatas produk atau layanan, tetapi juga dapat melibatkan perubahan dalam proses bisnis Anda. Pertimbangkan bagaimana Anda dapat meningkatkan efisiensi operasional atau mengurangi biaya. Berkolaborasi. Bekerja sama dengan mitra bisnis, pemasok, atau pelanggan Anda dapat membuka peluang untuk berinovasi. Kolaborasi dapat membawa ide-ide baru dan perspektif yang berbeda. Uji prototipe. Sebelum meluncurkan perubahan besar, uji prototipe atau versi beta produk atau layanan baru Anda. Ini memberi Anda umpan balik yang berharga sebelum produk akhir diluncurkan. Buat lingkungan inovatif. Budayakan lingkungan di dalam perusahaan yang mendukung inovasi. Dorong karyawan untuk berbagi ide, eksperimen, dan belajar dari kegagalan. Dengarkan umpan balik. Setelah meluncurkan produk atau layanan baru, dengarkan umpan balik pelanggan dengan seksama. Ini akan membantu Anda memahami bagaimana produk Anda dapat ditingkatkan lebih lanjut. Pantau tren dan perubahan. Lingkungan bisnis terus berubah. Pertimbangkan tren terbaru, perubahan perilaku pelanggan, dan perkembangan teknologi untuk terus beradaptasi. Terus berinovasi. Inovasi bukan hanya tugas sekali seumur hidup. Pertimbangkan untuk selalu mencari cara baru untuk meningkatkan produk dan layanan Anda. Bangun tim yang solid. Ketika bisnis Anda tumbuh, Anda mungkin perlu mempekerjakan karyawan atau bekerja sama dengan mitra. Pilih tim yang memiliki visi yang sejalan dengan bisnis Anda. Bagaimana membangun tim yang solid? Baik, berikut adalah langkah-langkah yang dapat Anda ambil untuk membangun tim yang solid. Tentukan kebutuhan tim.
Pertama, tentukan jenis keterampilan dan peran yang Anda butuhkan dalam tim. Identifikasi apa yang diperlukan untuk menjalankan bisnis Anda dengan sukses, seperti pemasaran, keuangan, produksi, atau teknologi. Pilih anggota tim yang komplementer. Cari anggota tim yang memiliki keterampilan yang komplementer satu sama lain. Sebuah tim yang beragam dalam hal latar belakang, keahlian, dan pengalaman dapat memberikan perspektif yang berbeda dan solusi yang lebih baik. Fokus pada kecocokan budaya. Selain keterampilan, perhatikan juga kecocokan budaya antara anggota tim dan nilai-nilai perusahaan. Tim yang berbagi nilai-nilai yang sama akan lebih cenderung bekerja secara harmonis dan produktif. Komunikasi terbuka. Bangun komunikasi yang terbuka dan jujur di dalam tim. Ini memungkinkan untuk berbagi ide, memberikan umpan balik, dan memecahkan masalah dengan lebih efektif. Berikan otonomi dan tanggung jawab. Berikan anggota tim otonomi untuk mengambil keputusan dalam area tanggung jawab mereka. Ini dapat memotivasi dan memberdayakan mereka untuk memberikan kontribusi maksimal. Dukung pengembangan pribadi. Bantu anggota tim untuk terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Ini tidak hanya akan memberikan manfaat bagi bisnis Anda, tetapi juga akan meningkatkan keterlibatan dan loyalitas mereka. Ciptakan lingkungan kolaboratif. Budayakan lingkungan di mana kolaborasi dihargai. Ajak anggota tim untuk berbagi ide, bekerja sama dalam proyek, dan belajar dari satu sama lain. Jalin hubungan yang kuat. Berinvestasilah dalam membangun hubungan pribadi yang kuat antara anggota tim. Ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan dan kerjasama di antara mereka. Kenali dan hargai kontribusi. Ketika anggota tim memberikan kontribusi atau mencapai pencapaian, kenali dan hargai upaya mereka. Ini dapat memotivasi dan membangun semangat kerja yang positif. Fleksibel dan adaptif. Bisnis sering mengalami perubahan. Pastikan tim Anda fleksibel dan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar atau situasi bisnis. Tangani konflik secara sehat. Konflik tidak dapat dihindari dalam setiap tim. Pelajari bagaimana menangani konflik dengan bijaksana, mengutamakan solusi dan kompromi. Berikan contoh positif. Sebagai pemimpin, berikan contoh perilaku positif dan etika kerja yang diinginkan dalam tim. Ini akan mempengaruhi budaya tim secara keseluruhan. Menjadi seorang wirausaha membutuhkan tekad, ketekunan, dan kemauan untuk belajar. Melalui langkah-langkah yang tepat, Anda dapat memulai bisnis dengan keyakinan, mengatasi ketakutan, mengelola risiko dengan bijaksana, dan tumbuh secara berkelanjutan. Ingatlah bahwa perjalanan menjadi wirausaha adalah perjalanan belajar yang tidak pernah berhenti. Dengan tekad yang kuat, Anda dapat mencapai tujuan bisnis Anda dan meraih kesuksesan yang Anda impikan. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.